Para sahabat semuanya, saya ingin sedikit bercerita. Seekor anjing yang kelaparan dan kedinginan di tengah jalan ditemukanlah oleh seseorang, kemudian dibawa pulang, dirawat setiap harinya dan dikasih makan sehingga ia tumbuh sehat kembali dan terlihat semakin bersih, semakin bugar. 3 hari saja anjing itu segera mengenali kebaikan orang yang telah merawatnya. Ia memiliki kesetiaan menjadi hamba, menjadikan yang merawatnya itu sebagai majikan. Apapun yang diperintahkannya ia turuti dan berlanjut terus-menerus hingga seumur hidup. Anjing itu telah menjadikan orang yang merawatnya itu sebagai majikan. Setia anjing itu seumur hidup. Dan orang tentu maklum kesetiaan anjing itu apabila dididik, dirawat akan bertahan hingga akhir hidupnya. Namun ironi, kalau kita bandingkan dengan manusia, seorang manusia yang sudah dirawat dari nol, bukan mustahil ia akan menjadi pengkhianat ketika ia sudah sukses. Kita ambil perumpamaan. Seseorang telah dibantu, dilantik untuk menjadi bupati atau wali kota. Bahkan dari dia yang tidak punya kemampuan apa-apa, apa dari segi finansial, dari segi partai, semuanya dia tidak cukup layak, tetapi diperjuangkan agar ia bisa memiliki kecakapan, kemampuan yang dapat bisa menjadikan pemenang untuk layak memimpin sebagai seorang bupati atau wali kota. Kemudian berproses, setelah 2 kali menjabat, ia menjadi seorang yang kuat, yang baik, yang disegani, sehingga semakin giatlah majikan atau bos dari partai tersebut untuk mempromosikan, untuk terus mengembangkan karirnya hingga ke level yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai untuk ditawarkan menjadi seorang gubernur. Dan perjuangan mengangkat dia, membawa dia, mempromosikan menjadi gubernur itu terwujud, sehingga ia memperoleh jabatan itu dengan mulus, dengan gencarnya partai untuk mempromosikan dirinya sebagai seorang gubernur yang punya nilai layak untuk dipilih. Proses selanjutnya, tanpa henti-hentinya, ia berkolaborasi dengan partai itu, mengucapkan terima kasih, mengucapkan banyak pujian, mengucapkan berbagai macam rasa hormat, telah didorong hingga kepada titik yang begitu mengesankan, dari zero menjadi hero, dari seorang yang tinggal di kota kecil menjadi seorang kepala daerah di pusat pemerintahan sebuah negara. Kemudian Dewi Fortuna pun terus berpihak kepadanya. Partai dan kolega-kolega bersemangat untuk mempromosikan dirinya untuk tingkat yang lebih tinggi, paling tinggi, yaitu seorang kepala negara. Dan itu berhasil, sehingga singkat cerita sampai 2 kali dalam pemilihan ia mampu menjadi kepala negara dengan telak, dengan mulus, berkat sinergi partai yang selama ini membesarkannya, mampu meraih popularitas, mampu meraih jabatan paling tinggi di negeri tersebut sebagai kepala negara. Kemudian alhasil, ketika semua itu sudah dinikmati kurang lebih hampir 10 tahun, ia merasa perlu adanya kehidupan itu berlanjut, supaya kenikmatan itu jangan lantas cepat sirna. Ia berusaha bagaimana jabatan itu ada pada dirinya, kalaupun tidak bisa, bagaimana caranya agar tidak segera berakhir. Maka berusahalah ia untuk mendorong partainya agar mau memberikan tambahan masa jabatan. Tetapi apa dikata, partai tidak menyetujuinya. Tidak berhenti sampai ke situ. Kalaupun tidak bisa memberikan tambahan masa jabatan, maka dia minta untuk diberikan periode 1 kali lagi.
dari 2 periode menjadi 3 periode. Tapi itu lagi-lagi ditolak karena alasan itu tidak kuat, menyalahi aturan yang ada di sebuah negara tersebut. Maka semua alasan yang dikemukakan tidak bisa meloloskan dirinya untuk memenuhi hasrat keinginan itu. Akhirnya ia merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh partai selama ini. Seakan-akan partai itu sudah ingin mencampakkan dirinya. Ia tidak digubris lagi, tidak dipakai lagi. Bahkan ada ucapan-ucapan yang mengatakan pada dirinya bahwa seandainya tanpa peran serta dari ketua partai, dia tidak akan jadi apa-apa. Dia tidak akan bisa seperti hari ini kalau tidak ada campur tangan dari ketua partai. Jadi selama ini yang membuat dia hebat itu bukan kerja kerasnya, tapi seolah-olah peran serta dari ketua partai tersebut. Dianggapnya ia hanya seorang petugas partai. Itu yang membuat dirinya merasa mengambil kesimpulan apa yang diucapkan oleh ketua partai perlu dibalas, perlu diberikan pelajaran agar ia tidak seenaknya menganggap dirinya serendah itu. Mungkin itu anggapan dalam dirinya. Maka dilakukanlah berbagai macam serangkaian usaha agar partai ini jatuh namanya, turun kualitasnya, bahkan pemilihnya berkurang. Dan calon yang diusungnya nanti tidak bisa menjadi pemenang di proses pemilihan umum pada periode akan datang. Dan itu terbukti. Setelah usaha sekian lama, ternyata partai itu tanpa dirinya suaranya telah anjlok, dan partai itu merasa dikhianati oleh tindakan-tindakannya. Artinya perbuatannya itu dianggap telah membakar rumah yang selama ini menaunginya. Selama ini tempat ia dibesarkannya itu seolah-olah merasa telah dilecehkan, telah dibakar olehnya. Sehingga itu dianggap sebagai perbuatan durhaka. Maka atas temuan hal semacam inilah yang hari ini menjadi wacana. Begitu besarnya peran partai, tetapi tidak membuat ia menjadi merasa ingin berterima kasih atau ingin membalas budi, tapi malah membuatnya menjadi berani kepada partai yang telah membesarkannya untuk memberi pelajaran supaya partai itu hancur, supaya partai itu menjadi partai yang lemah, dikalahkan oleh partai yang lainnya. Nah, menghadapi kenyataan ini, kita kembali kepada kisah anjing tadi. Anjing yang dipelihara 3 hari itu mampu membalas jasa seumur hidup. Tetapi manusia yang sudah dipelihara sekian puluh tahun, didukung hingga sukses sekian puluh tahun, tapi ternyata tidak membuat manusia itu mampu untuk membalas budi, atau paling tidak mampu untuk mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan, atas jasa-jasa yang selama ini diberikan. Bagaimana kira-kira hal ini menurut Anda? Begitu kiranya sedikit bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.